dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih Tuhan, marilah kita dengan penuh sukacita kita memuji dan menyerukan kebaikan Tuhan, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 118 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kita baca secara berlasan sebagai berikut. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Biarlah Israel berkata, selama-lamanya kasihnya. biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kita memuji Tuhan dari Mazmur 118. Nyanyian kontemporer betapa baiknya Engkau Tuhan.
berdiri untuk mendengar tuntutan sebagai hukum kehidupan yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kita memuji Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sebab Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita melalui nyanyian pengakuan dosa dari PKJ 43. Tuhan, kami berkebunan dosa. Dan
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita. Kita merespon berita anugerah pengampunan dengan menyanyi syukur Tuhan Yesus setia. Yesus setia, Dia sahabat setia, dalam susahku selalu menghiburku, yang lebih bahasa kita menyanyi, mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Sebelum kita membuka dan membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur kepadamu, oleh karena kasih pertolongan-Mu, Tuhan boleh memungkinkan kami untuk hadir di rumah-Mu yang kudus. Kami rindu untuk mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Tuhan akan mengurapi kami dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan yang akan dibacakan sebentar. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini, Tuhan akan menolong, mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba mampu menyampaikan firman Tuhan
dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kepada saudara-saudara yang sudah dipersiapkan diberi kesempatan. Firman Tuhan terdapat di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan di bawah judul Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan ini dengan kekayaan mereka. Amin. Firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Saat ini kita akan membaca merenungkan bersama Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Jadi pembacaan kita ini adalah pembacaan seragam yang sudah ditetapkan oleh PPMS DTN untuk kita baca dan renungkan di sepanjang minggu ini. Dan tema kita adalah melayani dengan tulus sebagai respon anugerah keselamatan. Melayani dengan tulus sebagai respon anugerah keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan kita saat ini memberitakan kepada kita tentang penjelasan bagaimana kehadiran Yesus Kristus membawa perubahan dan dampak yang sangat luar biasa. Sekarang Tuhan Yesus tidak lagi menjadikan rumah ibadat menjadi pusat pemberitaannya. Di Kapernaum, kampung halamannya, ia tidak bisa berbuat banyak karena penolakan penduduk setempat dan rumah-rumah ibadat lainnya semua tertutup baginya. Maka dia berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Semua orang dapat dipenuhinya. Tidak hanya orang-orang tertentu saja, siapapun dapat mengikuti. Menariknya bahwa di dalam rombongan perjalanannya bukan hanya para lelaki dari ke-12 muridnya, tetapi juga terdapat perempuan. Ada
remaja yang secara khusus disebutkan namanya, seperti Maria Magdalena, Yohana, Susana. Maria Magdalena disebutkan di sini telah disembuhkan Yesus dari 7 roh jahat. Yohana, Susana, dan banyak perempuan lainnya yang tidak disebutkan namanya. Kita tahu bahwa dalam budaya Yahudi pada zaman Yesus Kristus, perempuan biasanya tidak diizinkan untuk tampil di masyarakat dan menganggap bahwa perempuan tidak perlu didengar karena dianggap tidak layak. Kesaksian mereka seringkali tidak mendapat perhatian. Bacaan hari ini menunjukkan hal yang berbeda. Bagi Yesus, perempuan bukanlah warga kelas 2 yang dikesampingkan kepentingannya. Perempuan juga berharga di matanya. Perempuan layak mendapat tempat yang setara dengan laki-laki. Juga dalam hal menerima anugerah keselamatan dari Allah. Walaupun Alkitab menyebutkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang jelas tidak ada perbedaan hak untuk menerima kasih karunia Allah. Karena itu, Yesus memberi kesempatan kepada perempuan untuk mengalami kuasanya, yaitu disembuhkannya dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit. Para perempuan itu berasal dari berbagai status sosial atau kedudukan atau posisi di dalam masyarakat, seperti Yohana istri Kusa, yaitu bendahara Herodes, yang berasal dari kalangan istana. Tentu dia bukan orang sembarangan, tetapi dia berani melepas semua status itu dan mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Dr. Lukas secara khusus menyebutkan bahwa bukan hanya perempuan biasa yang mengikutinya, tapi dari semua lapisan masyarakat, semua berharga di matanya. Tuhan Yesus tidak pandang-pandang dulu atau tidak pilih-pilih kasih siapa yang dia layani dan pilih-pilih tempat pelayan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah yang mendorong perempuan dulu rela terlibat di dalam pelayanan Yesus? Jawabnya, karena kasih dan kuasa Yesus telah mereka alami. Perempuan-perempuan ini telah menerima kesembuhan yang dalam bacaan kita, yaitu Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kita bisa membayangkan, Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, 1 roh jahat saja yang mengganggu kita, maka tentu kita akan sangat menderita. Apalagi sudah 7 roh jahat. Tentunya roh jahat ini akan mengganggu dan memperbudak dan mengikat hidup kita. Betapa menderitanya kita jika kita mengalami hal yang sama. Kalau saja Tuhan Yesus tidak melepaskan roh jahat itu dari tubuh Maria, maka di sepanjang hidupnya akan terus menderita, serta tubuh, jiwa, dan rohnya akan binasa. Perempuan-perempuan tadi tidak hanya sebatas merasakan dan menikmati kuasa jamahan
Jamaah kasih Yesus Kristus merubah pola pikir para perempuan dalam teks ini untuk tidak hanya sekedar menjadi penonton saja, tetapi menjadi pelaku. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Mereka menyiapkan makanan, pakaian, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Yesus dan rombongannya. Dia melakukan dengan tulus bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, kita dapat pelajaran, kita bisa mendapat pelajaran yang sangat berharga bahwa yang mendorong seseorang untuk mau mengabdikan diri dengan tulus bagi pekerjaan Tuhan adalah ketika dia sudah mengalami kasih Tuhan itu sendiri. Seseorang dapat melayani dengan tulus jika dia sudah mengenal kasih-Nya dan menerima keselamatan daripadanya. Pelayanan dan pengabdian para perempuan ini masih relevan atau masih cocok untuk menjadi teladan bagi setiap perempuan-perempuan dan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus selalu siap menerima kita, siapapun kita, tidak peduli apapun latar belakang hidup saudara. Apakah laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang tua, suku sosial, budaya, atau apapun latar belakang kita. Perempuan memberikan peran yang sangat berarti bagi pelayanan Yesus di masa itu. Meskipun ada pembatasan peran perempuan pada masanya, termasuk di dalam pelayanan, namun mereka berusaha memberikan bantuan, memberikan sumbangan dari apa yang mereka bisa lakukan, yaitu bantuan berupa materi. Dan Yesus tidak mengalami kerinduan para perempuan itu untuk terlibat di dalam pelayanan. Saya teringat dengan waktu ada kegiatan bahasa di rumah. Pada saat itu ada bahasa Pakso. Saya melihat banyak bapak-bapak, begitu juga dengan ibu-ibu, turut membantu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka bahasa itu. Mulai dari mempersiapkan tempat, sampai pada proses pembuatan bakso, dan itu dilakukan dengan sukacita. Apalagi pada saat itu ada kursus membuat bakso secara gratis yang dikoordinir oleh Bapak Jeffrey. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang boleh hadir pada saat itu, boleh belajar membuat bakso. Semua berpartisipasi sampai mengangkat pesanan ke rumah-rumah jemaat. Ada yang membawa beras, ada yang membawa ikan hasil olahan. Semua itu adalah pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian itu. Mengorbankan pikiran, tenaga, waktu, materi yang Bapak Ibu miliki, dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti perempuan di dalam pembacaan kita, melayani dengan tulus, bukan karena ada maksud-maksud tertentu, karena ada juga pelayanan yang tidak tulus. Saya kasih contoh, ada seorang pendeta, jadi maaf saja bukan pendeta kita. Pendeta kita ini tidak sama seperti yang saya contohkan. Pendeta ini adalah pendeta yang ada di Gua Mamasa.
sayang sekali banyak anggota jemaatnya bercerita tentang pendeta ini. Dia mengatakan bahwa pendeta ini kalau melayani pilih-pilih jemaatnya mana yang dia mau layani. Kalau misalnya jemaatnya kurang mampu, biasa dia menyerahkan tugas itu kepada majelis, tidak mau ke situ. Tetapi ketika jemaatnya itu orang kaya, orang berada, maka dia sangat berusaha untuk pergi melayani di situ. Jadi ini adalah kisah nyata, bukan cerita dongeng. Jadi bisa dikategorikan bahwa pendeta ini melayani tidak dengan tulus, pilih-pilih jemaat, pilih-pilih di dalam melayani anggota jemaat. Contoh yang lain saya bisa berikan di sini, yaitu murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Murid-murid Tuhan Yesus di dalam mengikuti Tuhan Yesus ada dua perbedaan motivasi. Murid-murid ini di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Motivasi yang pertama, dia atau murid-muridnya ini mengikuti Tuhan Yesus karena murid-murid Tuhan Yesus ini menganggap bahwa Yesus yang adalah Mesias ini akan menjadi raja di dunia, seperti Raja Daud dan Raja Salomo. Dan kerajaan yang akan dimiliki Yesus itu adalah kerajaan yang seperti istana, penuh dengan kemegahan, penuh dengan kemewahan, sehingga murid-murid Yesus sudah berpikir-pikir tentang posisi penting di dalam kerajaan. Dan mereka berpikir, pastilah mereka akan diberikan kedudukan yang baik, karena mereka yang paling dekat dengan Yesus. Ada yang mau menjadi penasehat, ada yang mau menjadi perdana menteri, dan lain sebagainya. Bahkan anak itu dari Yakobus dan Yohanes, anak dari Zebedeus, meminta kepada Yesus supaya kedua anaknya boleh duduk kelak di kerajaan. Kita bisa baca di Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Tetapi setelah Yesus mati disalib, maka mereka kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Berarti murid-murid Yesus itu melayani karena ada maunya, tidak tulus. Berarti di sini motivasinya adalah salah. Kemudian motivasi yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus mengikuti Yesus sesudah Yesus Kristus bangkit. Murid-murid Yesus menjadi sadar setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada mereka. Yesus Kristus memberikan pemahaman tentang kerajaan Allah, sehingga murid-muridnya menjadi berubah dan semakin melayani dengan tulus, memberitakan Injil, mengorbankan segala yang mereka miliki, termasuk mengorbankan nyawa mereka. Jadi apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah menurut Alkitab di sini? Kerajaan Allah itu adalah ditandai dengan adanya kebenaran. Berarti kerajaan ini ada dalam hati kita, ditandai dengan kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Itu yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Jadi pada waktu Yesus Kristus sebelum mati di kayu salib, murid-muridnya ini tidak paham apa itu yang dimaksud dengan
Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kisah kematian dari 12 murid Yesus. Mereka mengorbankan nyawa mereka dalam melayani karena mereka sudah sadar. Seperti Simon Petrus yang disalibkan dengan kepala di bawah, Andreas menjadi salib, Yakobus dipenggal kepalanya, Filipus menjadi salib, Thomas mati disiksa ditongkat, Yakobus anak Alfeus dilempar ke bawah dari puncak gunungan Bait Suci, tempat yang sama di mana setan membawa Yesus untuk digoda. Matius ditusuk oleh unta hingga meninggal. Yudas yang bukan Yudas Iskariot dilempari batu hingga meninggal. Hanya satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, yang tidak mati bunuh, tetapi dia mati atau meninggal karena usia yang sudah tua. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, para perempuan dalam teks bacaan kita terlibat langsung di dalam pelayanan setelah mengalami atau merasakan anugerah kesembuhan dari Yesus Kristus. Saya dan Bapak serta Ibu juga sudah menikmati anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu, sudah seharusnya kita semua terlibat dalam semua bentuk kegiatan pelayanan yang bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Kita melayani tidak selalu berarti harus bisa berkhotbah, harus menjadi pendeta, harus menjadi majelis. Tetapi melayani bisa juga berarti kita menggunakan talenta atau bakat atau kemampuan yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Contoh, kalau kita mempunyai bakat menyanyi, seperti saat ini PKB mengadakan pelayanan dalam bentuk vokal grup ke jemaah Rate Buddha Batari. Itu untuk memuji Tuhan, itu bagian dari pelayanan. Kita menggunakan waktu kita untuk melayani sesama di gereja atau komunitas. Kita menggunakan harta kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Contohnya, saat kita membawa lewat di gereja seperti yang ada di depan kita saat ini, banyak lelang-lelang yang dibawa oleh anggota jemaat. Semua itu adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Membagikan kisah keselamatan kita kepada orang lain, semua itu adalah contoh dari melayani. Ketika kita menerima keselamatan, kita tidak bisa hanya diam. Kita harus bergerak mengikuti Dia dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Mengikuti Yesus berarti kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita dan